warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi kita di praktikum algoritma dan struktur data. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang array satu dimensi dan dua dimensi atau multidimensi. Nah, bedanya sekarang kita menganalisa kasus sehingga kita menentukan algoritmanya seperti apa dan kemudian kita implementasikan ke dalam program. Pada kali ini kita akan menganalisa kasus berikut. Nah, di sini ada sebuah kasus yang kita pecahkan sehingga menjadi sebuah program. Pada akhir semester, dosen ingin mengolah data mahasiswa. Untuk itu, dosen perlu menginputkan data mahasiswa seperti NPM, nama. Agar mendapatkan nilai akhir, dosen juga menginputkan nilai teori dan nilai praktikum. Nah, berarti di sini terdapat 4 inputan. Yang pertama adalah NPM, yang kedua nama, dan yang ketiga teori, serta yang keempat nilai praktikum. Kenapa nilai akhir tidak kita input? Karena itu merupakan proses. Oke, ketentuan selanjutnya adalah untuk mendapatkan nilai akhir, yaitu penjumlahan antara nilai teori dan nilai praktikum, di mana nilai teorinya terdapat 60% dan nilai praktikumnya 40%. Nah, bagaimana cara kita mengatur algoritmanya? Berikut adalah alur atau algoritma dalam penyusunan program. Yang pertama adalah kita mendeklarasikan variabel-variabel yang diperlukan di dalam program. Contohnya NPM, nama, nilai teori, dan nilai praktikum. Dan ada beberapa variabel lainnya. Selanjutnya adalah membuat perulangan. Perulangan di sini berapa kali kita akan menginputkan nilai mahasiswanya. Misalnya ada 2 mahasiswa atau 3 mahasiswa. Dan kemudian proses, yaitu proses pencarian nilai akhir. Baiklah, langsung saja kita ke code block-nya. Nah, untuk membuat project baru, kita tekan Ctrl Shift N. Ctrl Shift N. Nah, di sini akan terbuka empty. Nah, kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah save filenya. Kita klik Ctrl S, kemudian tunggu dan silakan save dengan namanya, misalnya studi kasus 2. Jangan lupa menambahkan .cpp. Nah, kemudian kita ngoding seperti biasa, include iostream, kemudian masukkan using namespace std. Nah, jangan lupa untuk membuat program utamanya. Usahakan untuk programnya serapi mungkin. Nah, langkah awal kita adalah kita ingin membuat seberapa banyak data mahasiswa yang akan kita inputkan. Jadi kita butuh variabel. Di sini kita namakan aja variabel jumlah. Nah, ini merupakan untuk nilai array kita, berapa indeks yang akan kita inputkan atau berapa mahasiswa yang akan kita inputkan. Kemudian cout, masukkan jumlah mahasiswa. Kemudian sin jumlah. Nah, apa langkah kita selanjutnya? Baru kita masukkan yang variabel yang telah kita rancang tadi sebelumnya. Contohnya char nama. Nama panjang karakternya kita buat 50. Kemudian NPM-nya 10. Nah, kemudian di mana kita meletakkan indeks atau jumlahnya? Untuk char kita letakkan di depan jumlah karakternya di sini. Nah, kita set jumlah, tutup kurung, buka kurung. Nah, cara membacanya adalah char nama, jumlah indeksnya, kemudian panjang karakternya. Nah, kemudian untuk nilai praktikum, nilai teori, dan nilai akhir. Di sini kita menggunakan float. Kenapa menggunakan float?
karena kemungkinan ada nilai berkoma, misal 90,5, 90,3, dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan float. Float nilai teori, float nilai praktikum, dan nilai akhir. Nah, apakah di sini kita memerlukan jumlah untuk indeks? Ya, untuk nilai teori kita tetap deklarasikan indeksnya, dan untuk nilai praktikum tetap juga kita deklarasikan. Nah, untuk nilai akhir bagaimana? Untuk nilai akhir ini bervariasi, kita boleh menggunakan dan kita boleh tidak menggunakan. Di sini kita asumsikan tidak menggunakannya. Nah, kemudian kita set apa lagi nih? Kita inputkan. Nah, di sini karena kita merupakan array satu dimensi, kita menggunakan perulangan. Di sini kita anggap aja menggunakan for. For integer i sama dengan 0, i kecil dari apa? Dari jumlah. Karena kita menginputkan sesuai jumlah. Kemudian i increment. Buka kurung. Nah, di sini kita ngapain? Kita membuat inputannya. Cout, masukkan nama mahasiswa. Nah, kemudian scene, kita di sini bisa menggunakan berbagai scene getLine atau getLine saja. Di sini kita gunakan scene getLine. Kemudian untuk format variabel, di sini bernama jumlah karakter. Nah, kemudian masukkan npm. Nah, di sini kita masukkan kembali scene getLine, npm, dan panjang karakternya. Kemudian apa yang kita inputkan lagi? Kemudian kita inputkan nilai praktikum. Nilai teori dulu ya. Nah, di sini kita tidak menggunakan scene line lagi karena datanya berupa float, jadi kita gunakan scene. Kemudian nilai praktikum. Di sini juga menggunakan scene. Nah, semua unsurnya sudah terpenuhi, yaitu nama, npm, dan nilai teori dan nilai praktikum. Nah, apakah ini sudah selesai? Kita coba untuk compile. Nah, di sini terdapat error, yaitu no matching getLine in. Nah, kita identifikasi dulu no matching function for call std basic iostream char. Nah, di sini berhubung di sini adalah nama dengan array atau indeks, kita di sini tidak menambahkannya, jadi kita tambahkan saja. Di sini tidak menggunakan jumlah tetapi menggunakan i. Kenapa? Karena kita di dalam perulangan i. Nah, begitu juga untuk npm dan nilai teori serta nilai praktikum. Kita coba compile. Aman ya. Nah, kita untuk inputan sudah berhasil. Lalu langkah kita selanjutnya apa? Bagaimana kalau kita coba dulu ya? Masukkan jumlah mahasiswa, kita coba 2. Di sini inputan nama dan npm bergabung. Untuk mengatasinya kita menggunakan, yaitu di pk2 mungkin sudah pernah belajar, scene ignore. Nah, ini untuk memisahkan antara inputan numeric dan inputan karakter. Dia tidak bisa digabung. Kita mengakalinya dengan memisahkannya menggunakan scene ignore. Kita coba masukkan 2. Nah, body npm
7 19 20 10 35 10 001. Nilai teorinya 80, nilai praktikum 90. Mahasiswa kedua Ardi 19 35 10 002, nilai 90, praktikum 80. Nah, untuk inputan mungkin sudah aman. Kemudian kita untuk memproses nilai akhir. Untuk memproses nilai akhir, kita tetap menggunakan for yang sama. Agar mudah, kita copy saja. Nah, jangan lupa tutup kurung. Nah, untuk proses nilai akhir, berarti kita perlu variabel untuk menyimpan proses dari nilai teori dan nilai praktikum, di mana nilai teori 60% dan nilai praktikum 40%. Oke, berarti kita tambah float total NT ini nilai teori ya, total NP nilai praktek. Nah, fungsi total NT dan NP ini adalah untuk menyimpan nilai dari perkalian persen tadi. Oke, total NT sama dengan nilai teori indeks I dikali 60% jika kita desimalkan menjadi 0,6. Nah, begitu juga untuk nilai praktikum. NP sama dengan nilai praktikum indeks KI dikali 0,4. Nah, setelah kita dapat nilai total NT dan total NP, proses selanjutnya adalah penjumlahannya. Berarti nilai akhir sama dengan total NT ditambah total NP. Nah, sehingga kita dapat nilai akhir mahasiswa. Nah, untuk menampilkannya, kalau kita tampilkan ini, dia hanya menampilkan, dia belum menampilkan apa-apa. Jadi kita tambahin di sini cout nama /t ini adalah untuk memberi spasi. Kemudian npm /t kemudian nilai akhir. ENDR. Nah, ini kita untuk membuat header dari tabelnya. Oke, selanjutnya kita menampilkannya. Berarti di sini cout nama ke I, kita kasih jarak, kemudian npm ke I, kita kasih jarak juga, kemudian nilai akhir, kemudian ndl. Nah, kita coba compile. Nah, di sini ada error, nilai akhir was not declared in the scope. Nah, di sini nilai akhir tidak dideklarasikan. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini nilai akhir, tapi di sini nilai. Oke, sepertinya tipe nilai akhir. Nah, oke, berarti kita coba compile kembali. Nah, berhasil. Kita coba running. Masukkan jumlah mahasiswa sebanyak 2 dengan nama Budi 193510 001, nilai teori 80, nilai praktikum 90. Mahasiswa kedua Ardi 1935 10 002,
nilai teori 90, dan nilai praktikum 80. Nah, berikut hasilnya. Nama Budi, oh ini karena terlalu kejauhan. Nama Budi NPM 19351001 dan nilai akhirnya adalah 84. Nilai akhir didapat dari proses yang kita lakukan tadi. Nama Ardi 19351002 dengan nilai akhir 86. Nah, sehingga beginilah untuk program input data mahasiswa berdasarkan kasus yang kita analisa tadi. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar